Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu di bulan Mei 2023. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya buat teman-teman Aqua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rezeki yang berlimpah, dan tentunya berbahagia dengan pasangannya. Untuk kamu yang jomblo, semoga dapat jodoh yang kamu impikan segera ya. Oke. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan kalau nggak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa, untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, kemungkinan milik pasangan kamu untuk kamu yang memiliki pasangan. Kalau belum, bisa jadi dengan mantan atau orang baru ya. Oke. Ada Six of Swords, Knight of Cups, The Hermit dulu ya. Knight of Cups, Five of Pentacles, Knight of Swords, ada Ten of Cups, Page of Pentacles, The Fool, Ten of Pentacles, String, Queen of Cups, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Pentacles, dan the topnya ada Ace of Pentacles. Wow, untuk kamu yang pengusaha atau bisnis, sepertinya bakalan ada transaksi jual beli. Ini jadi larinya ke bisnis ini, ke ekonomi jadinya ya. Karena untuk beberapa di antara kamu ada yang fokusnya lebih ke karir, bisnis, atau keuangan ya. Namun untuk Ace of Pentacles ini juga bisa simbol adanya pertemuan antara kamu dengan seseorang yang baru, dan pertemuan ini disettle atau diperkenalkan oleh orang ketiga. Ibarat matchmaker, ada matchmaker yang nyatu-nyatuin kamu dengan seseorang yang baru. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Energi ini menyatakan cinta sama kamu, udah jelas-jelas. Sepertinya kamu tahu perasaan dia sama kamu itu pure, suka atas dasar cinta. Tapi semakin kamu evaluasi diri kamu, semakin kamu mengoreksi diri kamu, sepertinya si dia ini bukan tipenya kamu. Kamu ngerasa seperti hampa atau hambar. Gimana ya rasanya kalau kita ngerasa sepi di tengah keramaian, atau kamu makan sesuatu tapi rasanya hambar gitu. Jadi saya ngerasa kamu seperti ngejalin hubungan dengan seseorang rasanya hambar. Walau sebenarnya ini bukan tipenya kamu, tapi ada loyal heart. Saya ngerasa ada di sini kesetiaan. Bisa jadi pasangan kamu yang setia sama kamu, atau kamu berusaha untuk tetap setia di hubungan ini. Saya nggak bisa ngejamin ya, seseorang yang memaksakan dirinya setia pada suatu hubungan, padahal hatinya sebenarnya terasa hambar, saya nggak bisa yakin akan bertahan lama. Ada Knight of Swords, ada energi-energi the chaser, seperti ngejar. Ibarat kalau orang nikah udah punya pasangan atau punya anak, aku juga pengen lah gitu. Jadi siapa aja mau aja gitu. Seperti mengejar sesuatu supaya cepet dapat. Tapi semakin dikejar kok terasa kok semakin jauh. Semakin kamu mengejar sosok atau tipe yang kamu inginkan itu, malah dia semakin jauh. Saya ngerasa seperti ada energi yang mengikat kamu, energi negatif. Energi negatif itu kekhawatiran yang sangat besar. Kadang ya kalau kita ngerjain, contohnya kalau kita ngerjain PR, gurunya udah marah-marah di depan, semakin kita kerjakan, semakin kita tulis mau cepat ya, semakin kok lambat ya gitu. Karena dia gemeter tangan kita ya kan. Nah, ibaratnya seperti itulah. Energi kamunya di sini. Semakin kamu pengen kejar supaya bisa cepat menikah atau memperoleh pasangan impian kamu, malah kamu seperti kayak jalan di tempat. Dan yang kamu kejar bisa jadi udah lari atau diambil oleh orang lain. Nah, ada
kerinduan untuk membina rumah tangga, dan juga kemauan bagi kamu untuk selalu mengupgrade diri kamu, belajar untuk menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih memahami perasaan diri sendiri. Kamu belajar untuk bagaimana caranya supaya aku bisa menarik perhatian lawan jenisku. Ada energi the fool. Saya ngerasa beberapa di antara kamu energinya polos banget. Untuk orang-orang yang memiliki energi seperti ini bisa dimanfaatin dari segi keuangan atau perasaan. Ya, kamu mungkin jadi menganggap seseorang udah serius banget sama kamu, padahal sebenarnya enggak. Atau ketika seseorang gombalin kamu, you take it seriously, padahal dia cuma mau main-main aja. Sebaliknya, malah ada beberapa di antara kamu yang pengen serius sama kamu, udah nyatain cinta, udah pengen berkeluarga. Tapi kamu mungkin careless atau kurang perhatian, kamu kurang paham maksudnya dia, nggak dapat sinyalnya, malah kamu kehilangan yang serius. Queen of Cups dan juga Strength. Ada energi yang membentengi kamu seperti ego, juga rasa khawatir yang sangat besar. Pada akhirnya ini yang menghambat kamu ketemu dengan seseorang yang pas. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Sepertinya yang saya jelaskan tadi lebih cocok untuk kamu yang jomblo ya. Untuk yang berumah tangga lebih kenanya ke finansial. Ada Six of Wands, Page of Cups, Ace of Swords, Queen of Cups, Nine of Pentacles, the Devil, Judgment, Seven of Pentacles, Page of Pentacles, the Empress, dan juga Five of Wands. Yap, ada konflik. Bisa jadi ini adalah konflik batin. Ketika kamu jalan sama seseorang, kamu konflik batin. Aduh, aku nggak suka sama dia sebenarnya. Dia bukan tipeku. Aku ngerasa hambar. Ngerasa ini bukan diriku sendiri. Perlu ada kejujuran pada diri sendiri awalnya ya. Dan di kemudian hari bila kamu memiliki kesempatan untuk jujur mengenai perasaan kamu terhadap pasangan, jujurlah. Ketika kamu menjadi pribadi yang jujur, seenggaknya kamu bisa terlepas dari energi toksik, energi negatif. Jadi tidak ada energi negatif yang mengikat perjalanan asmara kamu di kemudian hari, supaya perjalanan asmara kamu di kemudian hari berjalan dengan mulus. Ada Queen of Cups, Queen of Cups. Mungkin kamu udah ngerasa kesepian, udah lelah kesepian. Beberapa di antara kamu ada yang ngerasa lelah di dalam suatu hubungan ya. Selalu ada konflik antara kamu dengan pasangan. Bisa jadi bukan konflik batin di dalam diri kamu sendiri, tapi konflik antara kamu dengan pasangan, selalu berbeda pendapat, berbeda pandangan, ujung-ujungnya berantem. Bahkan di dalam buat keputusan saja harus berantem dulu ya kan, baru menemukan solusi. Beberapa di antara kamu ada yang menginginkan seorang anak di tengah-tengah keluarga kamu, tetapi ada the devil. Kamu udah rindu nih, ada kerinduan pengen punya anak. Ketika orang lain gendong-gendong anak, kamu juga pengen seperti itu. Tapi dengan adanya energi the devil ini menunjukkan ada seperti ego, energi toksik. Ini bisa jadi pengalaman yang kamu dapatkan di masa lampau, baik kamu yang mengalami trauma atau kamu pernah dealing dengan seseorang di mana seseorang ini mungkin merasa sakit hati, merasa trauma karena beberapa tindakan kamu. Jadi singkatnya ini seperti karma ya. Karma itu nggak melulu buruk ya, tapi dalam hal ini saya ngerasa ini yang mengikat kebebasan spiritnya kamu. Ketika spirit kita nggak bebas, apa yang kita dapatkan malah justru nggak pernah membuat jiwa hati kita itu tenang, nggak pernah puas. Misalnya dari segi materi atau bisnis bisa jadi berjalan lancar, tapi ada hal yang membuat kamu tidak puas, misalnya belum punya anak atau ternyata pasangan kamu bukan tipe kamu
kamu ngerasa hambar bahkan ketika berhubungan dengan pasangan. Atau bisa jadi ya, semuanya kamu dapatkan, punya anak, punya pasangan yang atraktif, menarik, tetapi finansial malah merosot, agak susah. Energi The Devil ini kudu harus dilepaskan. Ada Ten of Cups, tapi sepertinya kamu seneng gitu. Ada kesenangan tersendiri berada di lingkaran energi ini. Bisa jadi bukan senang ya, tapi lebih terasa nyaman. Ibarat kamu ngejalin hubungan dengan seseorang, sebenarnya bukan tipe kamu, rasanya hambar, tapi karena kamu udah ngerasa nyaman dengan fasilitas yang ada, misalnya ini contoh ya, jangan diambil hati. Dengan fasilitas yang ada, kebutuhan kamu terpenuhi semua, ada perasaan nyaman toh. Kalau udah nyaman seperti itu kan nggak pengen lepas. Justru kalau misalnya dilepasin nanti aku jadi nggak nyaman. Mungkin itulah yang membuat kamu nggak semudah itu juga melepaskan energi ini. Oke, demikian untuk aku. Apapun penjelasan saya tadi, mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat aku yang membuat keputusan, dan seseorang yang lebih tahu tentang dirinya sendiri adalah diri masing-masing ya. Kamu sendiri yang lebih tahu dengan diri kamu, dan setiap keputusan terletak di tangan kamu. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.